Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknopreneur 14 akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami yang berjudul KOR. Next. Di sini untuk anggotanya sendiri ada 6 orang. Pertama saya Andi Khalifah Dwijaya, NRP 06311840000023, terus Hanifa Rizky 063042, Jacinta Diva 063033, Sarah Diva 063026, Reza Fajri 063025, Sailendra 063027. Latar belakang dibuatnya bisnis plan ini adalah tersendatnya sirkulasi peredaran uang rupiah, terutama uang logam, yang kerap diabaikan dan tak lagi dianggap sebagai alat transaksi utama di masyarakat. Menjadi alasan utama penyusunan perangkat dengan ide membuat mesin khusus pertukaran uang logam ini. Didukung dengan teknologi automated teller mesin yang pertumbuhan penggunaannya semakin bertambah. Diharapkan KOR dapat berpartisipasi dalam melancarkan perputaran rupiah di Indonesia. Adapun visi misi dari mesin KOR sendiri. Yang pertama, visinya menjadikan uang logam tetap beredar sebagai alat transaksi jual beli tanpa tersendat di masyarakat. Dan dengan misinya, yang pertama, menciptakan inovasi baru dalam bidang teknologi. Yang kedua, berusaha memberikan pelayanan yang maksimal pada konsumen. Yang ketiga, berusaha menyediakan tempat yang nyaman dan mudah dijangkau bagi konsumen. Yang keempat, memberikan layanan dengan tampilan yang mudah dipahami bagi konsumen. Untuk studi kelayakan, untuk lokasi kami berada di Jalan Arif Rahman Hakim atau Kampus Institut Teknologi 10 November. Bentuk sarana dan prasarana yaitu menjalin kerjasama dengan bank setempat dan memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, di mana semua sarana ini nantinya akan dilengkapi dengan tata cara menggunakan mesin KOR sendiri serta info bantuan jika terjadi gangguan. Untuk sumber daya manusianya, kita ada ketua, penanggung jawab, pemasaran, keuangan, produksi, dan administrasi. Untuk rincian biayanya ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya ada mesin ATM merek NCA 6622, satu barang harga satuannya 16.860.000. Nah, untuk biaya variabelnya ada listrik dan biaya pemeliharaan barang. Untuk listrik sendiri per bulan kita hitung 1 juta dan untuk pemeliharaan 2 juta, total 3 juta. Untuk biaya totalnya yaitu variable cost plus fixed cost 3 juta plus 16.860.000 sama dengan 19.860.000. Untuk modal awalnya total biaya tetap plus biaya variabel untuk 1 kali produksi yaitu 16.460 plus 3 juta sama dengan 19.860.000. Adapun analisis BEP-nya yaitu pertama ada BEP harga dengan penghitungan total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi produksi mesinnya yaitu sebesar 19.860 dan untuk penggunaan mesin tersebut akan ada penarikan biaya admin per transaksinya 5.000 dengan BEP produksi totalnya 19.860 dibagi 5.000 hasilnya 3.972 transaksi. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam satu mesin ATM NCA 6622 yang menggunakan transaksi sebesar 3.000
972 transaksi dengan biaya admin per transaksinya adalah 5.000. Dan ada analisis keuntungannya yang didapat dari sponsor sebesar 25 juta. Terus untuk pemerintah membayar biaya listrik dan pemeliharaan barang per bulan. Dan ada pengembalian modal, laba usahanya sebesar Rp5.140.000. Selanjutnya yaitu untuk strategi produksi. Step pertama yaitu memproduksi 5 mesin yang akan diletakkan di wilayah strategis Kota Surabaya sebagai uji coba. Lalu step 2 yaitu mengevaluasi hasil uji coba, apakah penggunaan serta jam kerja mesin sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Lalu step 3 yaitu memproduksi lebih banyak mesin sesuai pesanan dan memperluas jaringan produksi. Selanjutnya yaitu untuk strategi pemasaran. Yang pertama yaitu kami akan melakukan promosi melalui brosur yang disebarkan di area ramai seperti pasar, kampus, mal, atau tempat wisata. Lalu membuat akun media sosial untuk keperluan penyebaran informasi dan prosedur penggunaan. Lalu yang terakhir yaitu mendapatkan promosi dari kampus atau bank yang menjalin kerjasama. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Karena mesin KOR ini sendiri bisa dibilang belum banyak saingannya di pasar, jadi kami memperkirakan bahwa akan cenderung penetapan harganya akan cenderung kepada total biaya yang telah dikeluarkan. Seperti dapat dilihat di diagram tersebut. Next. Selanjutnya ada perencanaan pengembangan usaha. Pada triwulan pertama akan difokuskan pada pengenalan produk ke masyarakat dan produksi dari prototipe mesin itu sendiri. Selanjutnya, di triwulan kedua akan ada upgrading mesin setelah menerima saran dari konsumen. Jadi nanti di akhir triwulan pertama, kami akan membagikan kuesioner, sejenis kuesioner kepada masyarakat untuk diisi mengenai pelayanan dari mesin tersebut. Selanjutnya di triwulan ketiga, kami akan memperluas jaringan pemasaran sekaligus menambah personil reparator jika dibutuhkan. Selanjutnya di triwulan keempat akan ada perencanaan lebih lanjut untuk fitur penukaran uang koin menjadi uang elektronik. Untuk struktur organisasi bisnis plan ini yang ketuanya itu Andika Alifadi Wijaya dengan penanggung jawab Hanif Haris Novida, dan bagian administrasi dipegang Sarah Diva, Reza Fajri memegang bagian keuangan, Jacinta Diva bagian pemasaran, dan Shailendra bagian produksi. Next. Jadi kesimpulan dari bisnis plan KOR atau koin elektronik ini adalah uang itu alat yang digunakan orang untuk membeli barang dan membayar jasa. Untuk uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Semakin berkembangnya teknologi, uang logam mulai terabaikan karena tidak dapat disimpan atau dilakukan transaksi seperti uang kertas pada mesin ATM. Maka dari itu, bisnis plan kita adalah merancang mesin coin charger. KOR ternyata coin charger untuk membantu sirkulasi uang logam tetap berputar tanpa tersendat di Indonesia, terutama kota-kota yang besar terlebih dahulu. Dengan memproduksi sebanyak 1 mesin dan akan disebarkan di lokasi yang sesuai kriteria dan hanya di wilayah Surabaya terlebih dahulu. Apabila promosi yang dilakukan telah berjalan selama 3 bulan dan respon masyarakat dalam penggunaan serta jam kerja penggunaan mesin sesuai target, maka akan dilakukan produksi mesin selanjutnya ke kota besar lainnya. Untuk saran yang bisa kita dapat itu untuk pengguna nanti yang sudah menggunakan produk kami, lebih baik untuk memberitahu kerabat dan keluarganya untuk menggunakan supaya tidak banyak koin-koin yang mengganggu dan bisa berguna untuk membantu perekonomian Indonesia dalam produksi uang, dan juga supaya bisa menjaga produk kami supaya dapat bertahan lama dan bisa berinovasi lebih hebat lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.